Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 periode 4 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, Kamis 6 November tahun 2025. Nama saya Tresiana Ceme Esaka. Saya berasal dari LPTK Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor induk mahasiswa 202575750285. Saat ini saya bertugas di Sekolah SMA Negeri 1 Muting, Kabupaten Merauke sebagai guru mata pelajaran ekonomi, dan pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi kelas 10. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita, Ibu minta segala aktivitas kita dengan doa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih segala. Yang berikut kita menyanyikan lagu kebangsaan kepada Selin dan Maju. Menyanyikan lagu kebangsaan berarti kita semua berdiri ya, jangan duduk. Dia kelihatannya semangat ya. Ayo. Kalian gimana? Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita menyanyi lagu kebangsaan. Silakan duduk. Terima kasih Selin. Sebelum kita masuk ke pertanyaan atau persepsi, Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu. Bartolomeus. Selin Dion. Hadir, Bu. Devita. Eliska. Irman. Hadir, Bu. Stefanus. Hadir, Bu. Antonius. Afrina. Hadir Bu. Segara. Hadir, Bu. Iriani. Hadir Bu.
Maria Silviana. Maria Silviana ada? Ya. Berarti hadir semua ya? Luar biasa ya, hadir semua. Yang berikut kita lanjut ya. Setelah Ibu sudah mengecek kehadiran, kita lanjut dengan apesif. Sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu mau bertanya, materi yang sebelumnya itu tentang apa? Pembagian ilmu ekonomi. Dalam pembagian ilmu ekonomi itu mencakup apa? Ada 3. Yang pertama apa? Produksi. Pembagian ilmu ekonomi yang termasuk pembagian ilmu ekonomi belum termasuk ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi praktek. Ya. Dan pada hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang mencakup tentang kegiatan ekonomi yang mencakup ada berapa? Ada 3. Ada ya. Selanjutnya kita lihat ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekonomi. Dan yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan. Itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga, menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi dan lainnya. Dan yang keempat itu menganalisis contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dimana supaya kalian menggali, kalian punya pikiran. Di sini pertanyaan yang pertama itu, mengapa manusia itu harus melakukan kegiatan? Mengapa? Ada yang tahu? Agar melengkapi kehidupan sehari-hari. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu kegiatan ekonomi itu tidak berjalan? Tidak dapat memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan itu ketiga, distribusi, konsumsi, dan produksi itu saling ketergantungan. Ya. Yang berikut, siapa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan sekolah atau rumah? Siapa saja? Kita yang berperan. Kalau dalam produksi, kita lihat di lingkungan sekolah ada kantin. Berarti siapa yang berperan sebagai produksi? Kantin. Siapa yang berperan sebagai distribusi? Kantin. Dan siapa yang berperan sebagai konsumen? Kita sendiri. Konsumen itu apa? Konsumen adalah ya, menghabiskan nilai guna. Misal kalian pergi ke kantin membeli makanan, berarti kalian habiskan. Itu konsumen. Yang berikut, kita simak video. Kita simak video di sini. Jadi tolong dengar ya apa yang dibahas di sini. Manusia memiliki banyak kebutuhan, urusan dan papan, bahkan pendidikan
Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sumber-sumber belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menggabungkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat. Ya, kira-kira apa yang disampaikan di dalam video tadi? Apa? Anita, apa? Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa-apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tadi kita dengar bahwa ada hasil proses produksi. Itu ada 3. Yang pertama apa? Bahan. Hasil proses produksi. Ada bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Misalnya kalian meja ini, contoh ya meja sekarang ini, dari bahan baku itu masih dalam proses utuh kayu. Setelah itu setengah jadi, dia sudah mulai dengan skat-skat. Setelah itu barang jadi yang kita sudah digunakan. Itu hasil proses produksi. Kalau distribusi itu apa? Proses penyaluran barang dan jasa. Konsumsi, menghabiskan barang atau jasa. Ya, sebelum kita lanjut ke LKPD, kita lihat ada materi ya. Ibu menjelaskan singkat materi ini. Itu tentang pengertian kegiatan ekonomi. Di sini bahwa kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam kegiatan ini melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada tujuan. Tujuan kegiatan ekonomi ini untuk dapat memenuhi kebutuhan diri kita sendiri maupun keluarga dalam jangka waktu yang sekarang ataupun dalam jangka waktu yang masa akan datang. Itu tujuan kegiatan ekonomi. Dan yang berikut, yang kedua, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi itu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna dan manfaat barang dan jasa atau mengelola. Contoh di sini bahwa petani dia menanam padi atau petani menanam sayur.
dibagi. Ada produksi barang dan produksi jasa. Kalau produksi barang ini dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Kalau barang konsumsi itu merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Misalnya makan, kita sudah disiapkan, berarti kita siap untuk dimakan. Setelah itu barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Ketika kita sudah punya barang, bagaimana caranya supaya kita memperoleh barang untuk yang berikutnya? Yang kedua, ada produksi jasa. Produksi jasa ini dapat dibedakan atas jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Itu yang termasuk di dalam produksi. Dan yang berikut ada tujuan. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dan yang kedua, untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Ini yang termasuk di dalam tujuan kegiatan produksi. Yang berikut, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Itu ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor produksi alam. Dan yang kedua faktor apa? Faktor produksi tenaga kerja. Dan yang ketiga faktor produksi modal. Dan yang keempat faktor produksi keahlian. Sekarang kita lihat ada produksi alam ya, faktor produksi alam. Kalau faktor produksi alam itu semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Misalnya di sini faktor produksi asli di antaranya itu terdiri atas tanah, yang kedua air, yang ketiga matahari, yang keempat udara, dan yang kelima tambah. Itu contoh-contoh dari yang menghasilkan dari alam. Misalnya buah tomat menghasilkan dari alam, sayur itu hasil dari alam. Terus yang berikut ada faktor tenaga kerja. Itu ada 2, ada tenaga kerja menurut kualitasnya dan tenaga kerja yang menurut sifat. Kalau menurut kualitas kerja itu yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, dan yang ketiga tenaga kerja yang tidak terampil. Kalau terdidik itu yang mempunyai pendidikan, dia mempunyai ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya guru dan dosen, dokter dan perawat, pengacara. Itu semua termasuk dalam tenaga kerja terdidik. Kalau tenaga kerja terampil, dia memiliki keahlian ya, dia mempunyai keahlian di situ. Misalnya bahwa ketika kalian masuk di sekolah SMK ambil jurusan, kalian punya keterampilan di situ. Misal ambil bangunan, berarti kalian punya keahlian itu di bangunan. Otomotif, berarti kalian punya keahlian juga di otomotif. Bagian listrik juga, berarti dia punya keahliannya di listrik. Dia punya keterampilan. Dia juga melalui pendidikan. Dia punya ilmu pengetahuan. Dia punya keahlian tersendiri. Bagian penjahit, berarti dia yang penjahit. Itu ya. Terus yang berikut, kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil,
Berarti dia tidak mempunyai pendidikan. Dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Yang berikut, ada menurut sifat kerja itu ada rohani dan jasmani. Dia punya perasaan. Jadi ketika dia melakukan kerja dia punya perasaan. Yang berikut kita lihat ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Itu tentang faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian. Di sini bahwa faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian. Kita punya skill. Faktor produksi atau kewirausahaan atau entrepreneurship. Di sini faktor produksi adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Kita punya skill supaya kita bisa membedakan hasil ini bagus atau tidak. Yang berikut tentang distribusi. Yang pertama tadi produksi, sekarang distribusi. Distribusi, kata distribusi saja itu kalian sudah tahu bahwa menyalurkan barang dan jasa. Di sini kalian lihat ya, ada gambar bagaimana cara penyaluran barang dan jasa. Ada tujuan distribusi di sini. Yang pertama itu apa? Menyampaikan barang ke konsumen. Kita sudah produksi. Tujuan distribusi itu dia menyalurkan supaya barangnya bisa sampai ke konsumen. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Dan yang ketiga itu menjaga kelancaran barang. Yang berikut, ada pelaku distribusi. Ada pedagang besar, ada pedagang kecil, dan agen. Di sini pedagang besar atau grosir dan pedagang kecil atau eceran atau agen. Ini dia punya pelakunya, ada agennya, ada pedagang kecil dan pedagang besar. Kalau pedagang kecil, bagaimana pedagang kecil? 10-3. Pedagang kecil, pedagang yang membeli barang dari pedagang besar, lalu dia menjual lagi pakai eceran. Itu namakan pedagang kecil. Yang berikut ada saluran distribusi. Produsen ke konsumen. Apa itu produsen? Orang yang melakukan produksi. Konsumen adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Setelah itu yang kedua ada produsen, pengecer dan konsumen. Dan yang ketiga produsen, grosir, pengecer, konsumen. Dia lengkap. Dari sini produsen langsung ke konsumen, produsen dengan pengecer hasil ke konsumen. Yang ketiga produsen, grosir, pengecer, konsumen. Lengkap. Itu tentang saluran distribusi. Yang berikut kita lihat pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi. Itu yang pertama, ada berapa pihak? 7. Ada 7 pihak. Itu pihak yang pertama itu adalah agen. Pihak agen itu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan melalui perjanjian. Itu agen. Terus yang kedua apa? Makelar. Yang ketiga komisioner. Yang keempat importir. Yang kelima dan yang keenam dan yang ketujuh pedagang eceran. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada 4 faktor. Yang pertama faktor apa? Faktor produk. Yang kedua faktor
suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan pada suatu benda, barang atau jasa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini, selain untuk tujuan konsumsi itu menghabiskan kegunaannya, suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi. Yang berikut, ada ciri-ciri benda konsumsi. Itu ada 3. Yang pertama itu benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Dan yang ketiga, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, benda-benda yang akan habis sekaligus atau secara berangsur-angsur. Itu tentang ciri-ciri benda konsumsi. Yang berikut ada pembagian benda konsumsi. Pembagian benda konsumsi ini ada 2. Ada benda yang habis dalam sekali pemakai, ada benda yang pemakaiannya itu secara berulang-ulang. Misalnya di sini benda yang habis dalam sekali pemakai. Kalian bisa lihat di sini ada makanan, ada minuman dan obat-obatan. Ini yang sekali dipakai. Ketika kita makan, pasti kita makan habis. Minum obat juga begitu, langsung habis. Setelah itu, benda yang pemakainya secara berulang-ulang. Contohnya itu adalah pakaian kita sekarang kita pakai secara berulang-ulang. Sepatu juga sama. Setelah itu tas, laptop, dan telepon genggam. Itu yang kita pakai secara berulang-ulang. Yang berikut ada tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung. Itu tujuan ya. Contohnya ada penyewa ruangan dan perlengkapan pada di sore hari. Itu tentang tujuan kegiatan konsumsi. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Itu ada faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Yang termasuk dalam faktor ekonomi itu adalah tingkat pendapatan. Yang kedua tingkat jasa, dan yang ketiga ketersediaan jasa. Yang berikut faktor non ekonomi itu yang ada 4. Yang pertama apa? Keluarga. Dan yang kedua pendidikan. Yang ketiga tempat dan yang keempat lingkungan sosial adat istiadat. Yang berikut ada pelaku ekonomi. Itu yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen di sini dia berperan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, pertama, sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, itu tentang rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini sering disebut sebagai perusahaan yang merupakan kesatuan yuridis. Di sini dia bertujuan untuk apa? Mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Yang berikut, pemerintah di sini. Pemerintah juga melakukan konsumsi. Di sini kita lihat bahwa konsumsi itu dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber
manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tugasnya pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Di sini kalian lihat bahwa masyarakat luar atau rumah tangga luar termasuk itu pelaku ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor juga menunjukkan bahwa negara-negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga dan pemerintah. Jadi ketika luar negeri itu termasuk dalam pelaku ekonomi. Yang berikut tentang contoh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi. Itu yang ada 4. Misalnya produksi. Ada petani menanam sayur. Yang kedua, siswa membuat kerajinan tangan mahkota Papua. Yang biasa kalian buat itu yang kemarin. Terus yang ketiga, siswa membuat pisang keju. Terus yang keempat, peternak menghasilkan susu. Jadi banyak, ada susu sapi, susu kambing, banyak sekali ya. Itu peternak. Jadi lihat distribusi, menyambung. Petani menanam sayur, distribusi juga dia pedagang mengirim sayur ke pasar. Itu dia menyalurkan. Setelah itu ada konsumen, ibu rumah tangga membeli sayur untuk dimasak. Berarti dihabiskan ya. Setelah itu yang kedua, distribusi yang kedua. Siswa menjual mahkota Papua. Konsumen masyarakat membeli mahkota Papua. Ya, yang ketiga, pisang keju. Di sini bahwa siswa menjual pisang keju itu secara offline kepada bapak ibu guru. Setelah itu konsumen menghabiskan pisang keju. Konsumen kita sendiri ya, kita yang membeli, berarti kita yang menghabiskan. Di sini yang keempat, peternak. Distribusinya apa? Distributor mengirim ke supermarket untuk menjual. Terus konsumsinya masyarakat itu membeli susu, dengko, susu apa segala macam itu, susu sapi lah, susu kambing, itu ya. Jadi di sini distributor itu apa? Orang yang melakukan distribusi. Ya. Setelah itu kita lanjut dengan diskusi ya. Kita lanjut dengan diskusi. Ya. Ada lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini nomor 1 itu amatilah lingkungan sekitar kalian dan temukan berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Misalnya yang terkait dengan konsumsi, yang terkait dengan distribusi dan yang terkait dengan konsumsi. Itu kalian lihat, misal sekitar kalian di sini, kalian bisa mengamati. Misalnya tadi bahwa ada kantin, kalian bisa mengamati. Adakah tidak produksi, adakah tidak distribusi dan konsumsi. Itu nomor 2, nomor 1, nomor 2. Buatlah daftar pertanyaan yang Anda ditanyakan kepada pelaku ekonomi, baik itu konsumen, distributor maupun produsen. Dan yang ketiga, melakukan wawancara dengan para pelaku ekonomi yang menurut kalian itu lebih tepat. Misalnya kelompok 3, dia melakukan wawancara. Kira apa yang kita produksi? Misal kelompok 3 dia memproduksi pisang keju. Apa yang dia harus siapkan? Jadi di sini dia mewawancara
diwawancarai. Ibu bagikan LKPD, jadi setiap kelompok itu satu nomor. Ini kelompok 1. Ini nomor 1 ya. Kelompok 1 itu nomor 1. Kelompok 2 nomor 2 ya. Terus kelompok 3 nomor 3. Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk kalian diskusi. Setelah diskusi kita sama-sama presentasi di depan. Kalian lihat kira-kira apa yang bahwa kalian rasa tidak tahu. Diskusi dengan teman-teman. Jadi ingat, setiap kelompok itu siap. Setiap kelompok itu siap, ada tugasnya sebagai moderator. Harus siap sebagai moderator dan semuanya itu harus aktif ya. Harus aktif. Jangan ketika kalian maju di depan duduk berdiri saja, harus aktif. Itu saja ya. Waktu dan kesempatan silakan. Dari mana tadi? Ya? Bisa dulu kalian. Terus Dari kelas 1 sini. jadi di situ sampai moderator.
Sudah. Sudah. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Semuanya kelompok 1, 2, dan 3. Sudah siap? Belum kompak. Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Belum? Ayo, kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Yeskia dan teman-teman. Maju di depan sini. Baik. Yang lain kelompok 2 dan 3, Ibu harap tenang ya, menghargai teman kalian yang sedang mempresentasikan hasil diskusi. Jadi yang moderator materi silakan moderator. Yes, dia. Yang kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3 siap ya? Ya silakan. Seperti apa? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator yang mempunyai nama itu nama saya Yeskia dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Irian Fatmawati. Perkenalkan nama saya Maulana Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Nama saya Mamudu. Saya spesialis Perkenalkan, nama saya Margareta Wijaya. Kami akan membahas tentang masalah yaitu apabila lingkungan sekitar berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi, misalnya hal yang terkait dengan konsumsi, distribusi, dan produksi. Berikut saya kepada Ibu membacakan Satu masalah produksi. Contoh masalah. Beberapa pelaku usaha kecil di lingkungan rumah mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena harganya naik dan pasoknya tidak stabil. Penjelasan. Kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat. Akibatnya produsen terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi jumlah produksi sehingga keuntungan berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Solusi mencari pemasukan bahan baku alternatif yang lebih terjangkau menggunakan bahan lokal agar biaya produksi lebih rendah, meningkatkan keterampilan produksi agar lebih efisien. Masalah distribusi. Contoh masalah, beberapa toko kelontong kesulitan mendapatkan barang karena keterlambatan pengiriman dari pemasok atau distributor. Penjelasan,
jika distribusi tidak lancar, stok barang menjadi terbatas dan harga barang bisa naik. Hal ini dapat merugikan pedagang dan konsumen. Terus yang menetapkan kendaraan masyarakat tentang ketiga pengolahan keuangan, dua membiasakan membuat daftar kebutuhan sebelum membeli, tiga mengutamakan beli barang yang benar-benar diperlukan. Sekian dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Kelompok ada yang bertanya? Langsung jawab ya. Ya, ini. Kami di kelompok 3 ingin bertanya, berikan contoh kegiatan produksi. Contoh kegiatan produksi. Beberapa pelaku usaha kecil di rumah mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena harganya naik dan pasokannya tidak stabil. Penjelasan kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat. Akibatnya produsen terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi jumlah produksi sehingga keuntungan berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Solusinya mencari pemasukan bahan baku alternatif lebih terjangkau, menggunakan lokal agar biaya produksi lebih rendah, meningkatkan biaya produksi yang efisien. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Kelompok 2 tidak ada bertanya ya? Kami dari kelompok 2 akan bertanya apa yang ekonomi. Apa yang dimaksud dari kegiatan ekonomi? Yang tadi kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi tadi dijelaskan itu tadi? Ya sekian. Apa kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan untuk Melangsungkan kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, tutup ya sekian. Sekian. Sekian dari kami dan selamat pagi. Ya, tepuk tangan dulu. Cepat ya. Cepat ya. Cepat ya. Jangan malu-malu. Tiga siap ya. Baik, kalian desa-desa kalian langsung mulai. Mulai. Moderator. Tugas moderator siapa? Kelompok moderator siapa? Kalian. Ya, kalian moderator. Silakan. Ya, moderator. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan Agen apa? Ya. mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kita daftar pertanyaan yang hendak ditanya ke para pelaku ekonomi. Buat daftar pertanyaan yang hendak ditanyakan ke para pelaku ekonomi,
baik konsumen, distributor maupun produsen. Maupun alasan juga Atau narasumber pemilik usaha roti di rumah, barang atau jasa yang diproduksi roti dari sebagian rumah. Ingat kelompok 2 di sini pertanyaan itu kalian buat daftar pertanyaan. Siapa yang buat daftar pertanyaan? Bina. Pertanyaan untuk produsen. Yang pertama itu apa? Apa jenis barang atau jasa yang Anda produksi? Ya, apa jenis barang atau jasa yang diproduksi? Apa? Aduh, masuk. Buat. Atau ibu? Roti. Dia memproduksikan roti. Terus yang berikut. Apa alasan Anda memilih usaha atau produk? Alasan memilih apa? Karena suka membuat kue dan ingin menambahkan penghasilan keluarga. Iya. Terus yang berikut. Dari mana Anda mendapatkan bahan baku untuk produksi? Dari toko bahan kue di pasar tradisional. Apa kendala utama yang sering Anda hadapi dalam proses produksi? Harga bahan seperti telur dan telur sering naik. Bagaimana cara Anda menentukan harga jual produk? Berdasarkan harga bahan baku dan keuntungan yang diinginkan. Apa strategi Anda agar produk dapat bersaing dengan produk lain di pasaran? Menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk. Bagaimana dampak kenaikan harga bahan baku terhadap usaha Anda? Mengurangi keuntungan atau menyesuaikan harga jual sedikit. Apakah Anda memanfaatkan teknologi dalam proses produksi? Jika ya, bagaimana caranya? Menggunakan media sosial, WhatsApp, dan Instagram untuk mempromosi. Apa harapan Anda terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat untuk usaha Anda? Adanya dukungan modal atau pelatihan dari pemerintah. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk Anda? Umumnya puas dan sering memesan ulang. Ya, itu untuk pertanyaan produsen ya. Dan yang kedua pertanyaan untuk distributor. Pertanyaan siapa di sini yang mau bertanya? Jadi nggak jawab pertanyaan. Silakan distributor. Apa jenis barang yang Anda distribusikan, yang kalian distribusikan? Riko silakan menjawab. Beras, gula, minyak, mie instan, dan kebutuhan pokok. Ya. Dari mana Anda mendapatkan barang tersebut? Dari grosir besar di pasar. Kapan saja barang ini Anda salurkan? Dijual kepada masyarakat sekitar rumah dan sekolah. Suaranya agak kuat ya, ada sering ya dalam proses. Kadang pengiriman dari grosir terlambat. Bagaimana cara Anda mendapatkan agar barang tetap sampai baik? Penitipan barang di tempat kering dan bersih. Ya, itu pertanyaan untuk distributor. Yang berikut pertanyaan untuk konsumen. Barang atau jasa apa yang Buat suaranya. Anda beli? Makanan ringan dan minuman di kantin sekolah. Apa alasan Anda memilih produk tersebut? Karena praktis dan mudah didapat. Dari mana biasanya Anda membeli barang tersebut? Kantin sekolah atau warung dekat rumah. Apa faktor utama mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli? Harga, kualitas, merek, atau promosi? Harga terjangkau dan rasa enak. Apakah Anda sering membandingkan harga sebelum membeli barang? Kadang membandingkan harga di toko lain. Apakah Anda pernah merasa tidak puas terhadap barang atau layanan yang Anda beli? Pernah membeli makanan yang rasanya tidak enak atau terlalu mahal. Apakah Anda lebih sering membeli kebutuhan secara langsung atau online? Lebih sering membeli langsung daripada online. Bagaimana pendapat Anda tentang harga barang saat ini? Beberapa harga makanan di kantin sudah agak mahal. Apakah Anda memiliki kebiasaan menabung atau mengatur keuangan sebelum membeli barang?
berusaha menabung dari uang jajan setiap hari. Apa harapan Anda terhadap produsen dan distributor atau konsumen lebih luas? Harga lebih murah dan pilihan makanan lebih banyak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, yang silakan. Kelompok 1, kelompok 3. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, tutup. Jika ada pertanyaan dari kelompok lainnya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 suaranya harus pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Masud Terobis dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara dengan para pelaku ekonomi. Waktu silakan. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya akan membacakan hasil kami dari dosen, yaitu Ibu Rini sudah menjalankan usaha roti rumahan selama 3 tahun. Beliau memproduksi berbagai jenis roti seperti roti coklat, keju, dan pisang. Bahan baku didapat dari toko bahan kue di pasar tradisional. Perkenalkan, nama saya Kevin. Masalah utama yang sering dihadapi adalah naik harga bahan baku seperti tepung dan telur. Untuk mengatasinya, beliau berusaha mencari pemasok lain dengan harga lebih murah dan menjaga kualitas harga pelanggan tetap percaya. Narasumber kedua sebagai distributor atas nama Pak Andi, pekerjaan pemilik toko kelontong, alamat Jalan Mati nomor 12. Hasil wawancara ini saya dapatkan bersama Rizky dan Rehan. Hasil wawancara, Bapak Andi mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan sabun. Barang-barang tersebut ia beli dari grosir di pasar ini. Masalah yang sering terjadi dihadapi adalah keterlambatan pasokan dari pemasok besar, terutama jika terjadi kenaikan harga BBM atau cuaca buruk. Untuk mengatasi hal itu, beliau selalu menyediakan stok cadangan. Bapak Andi menjaga kepercayaan pelanggan dengan melayani dengan ramah dan memastikan harga tetap bersaing. Kita lihat. Ya, silakan sebagai narasumber. Silakan narasumber. Sekretari Sisi Selan Kalimantan Rumah Taman Asri. Hasil wawancara, Siti mengaku sering membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Dia memilih produk berdasarkan rasa dan harga yang terjangkau.
Kadang ia juga membeli barang secara online, tetapi lebih sering langsung ikut. Ada beberapa makanan di kantin agak mahal, tetapi masih sesuai dengan kualitasnya. Itu berusaha menabung sebagai sebagian uang jajannya agar tidak boros. Dia berharap harga barang tidak terlalu naik dan pilihan produk di kantin lebih bervariasi. Habis? Ya. Moderator. Terima kasih telah hasil presentasi atau wawancara kami yang kami ambil dari tiga narasumber atau konsumen. Apa yang wawancara tadi? Ada? Produksi dan Apakah ada dari konsumen yang ingin bertanya? satu kali pertanyaan. Apa itu konsumen? Ya, apa itu konsumen? Silakan kelompok 3, apa itu konsumen? Kelompok 1. Apa itu konsumen? Kelompok 3. Orang yang menghabiskan barang atau jasa. Ya, orang yang menghabiskan barang atau jasa. Maka kita akan tanya paling puas. Paling puas, pas, sesuai, bagaimana? Kamu sudah apa? Apa itu distributor? Kelompok 3, apa itu distributor? Orang yang melakukan distribusi. Orang yang melakukan distribusi. Ada lagi, bintang. Contoh kegiatan distribusi. Contoh kegiatan distribusi. Kami mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan sabun. Barang-barang tersebut yang beli dari pasar besar di pasar ini. Iya. Bagaimana? Tanya kepada bintang. Bagaimana puas, sesuai, pas? Bintang pas. Ya, pas. Oke. Kelompok 3. Silakan. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Dari 3 pertanyaan, masing-masing kelompok sudah presentasi. Silakan duduk. Sebelum Ibu masuki kesimpulan dari ketiga kelompok ini, kita merefleksi dulu. Jadi di sini kita merefleksi kira-kira apa yang menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Merasa menyenangkan bahwa kegiatan kita hari ini dengan materi kegiatan ekonomi kita mempelajari adanya distribusi, adanya produksi dan konsumsi. Kita merasa menyenangkan? Puas? Yang berikut, apakah kalian merasa baik, cukup, atau kurang dalam pembelajaran ini? Baik. Kalian merasa baik? Yang ketiga, apakah anak-anakku di dalam kelompok kalian saling bekerja sama atau tidak? Saling bekerja sama. Ya, yang berikut, tadi kalian sudah bekerja sama ya. Ibu tanya, ketika kalian sudah maju di depan, kita merefleksi kira menyenangkan atau tidak, baik, cukup atau tidak, dan yang berikut bekerja sama dalam kelompok atau tidak. Yang berikut ada kesimpulan ya. Setiap kelompok itu punya kesimpulan bahwa tadi dia mengamati di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu yang berikut bahwa dalam kegiatan ekonomi ada yang muncul pada tahapnya produksi, ada tahap di distribusi, ada tahap konsumsi. Semua pihak itu dia perlu
agar kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat itu dapat berjalan secara seimbang atau berjalan secara baik. Itu untuk kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulan yang kedua untuk kelompok 2 itu yang kedua, bahwa dari hasil wawancara yang kalian wawancara tadi itu apa? Pertanyaan apa? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada 3 pertanyaan yang kalian sudah buat itu, bahwa produsen itu dia berusaha menjaga kualitas agar produknya itu banyak yang diminati. Ketika produk kita bagus, berarti banyak orang yang diminati. Kalau produk kita hasilnya tidak bagus, berarti banyak orang yang tidak minat. Yang kedua, distributor. Itu dia ingin pasokan lancar dan harganya tetap stabil. Dia ingin harga itu tetap stabil, tidak boleh ada turun dan tidak boleh ada naik. Terus yang berikut, konsumsi. Dia menjaga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga itu adalah ada produsen, distributor, dan konsumen. Hasil wawancara tadi bahwa dari kelompok 3 mewawancarai ada distributor, ada konsumen, dan produsen. Produsen itu dia berperan atau menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua ada distributor. Dia menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Terus yang ketiga ada konsumen. Itu dia berperan aktif menggunakan barang atau jasa tersebut menjadi penggerak utama dari segala kegiatan ekonomi. Jadi itu ya, dari ketiga kelompok ini, dan pada intinya bahwa kegiatan ekonomi itu adalah untuk menciptakan atau menjaga kemakmuran di dalam kehidupan di dalam bermasyarakat. Tanpa adanya produksi, distribusi, dan konsumsi, berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Mengapa manusia itu ada kebutuhan? Harus ada, karena kita harus memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian. Itu yang kita harus dipenuhi. Sedangkan sumber daya yang tersedia itu sangatlah terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Itu ya. Itu pada intinya bahwa pokok materi kita hari ini, kegiatan ekonomi mencakup ada 3 jenis kegiatan. Jadi tanpa ada 3 jenis kegiatan, adanya produksi, distribusi, dan konsumsi, berarti kita tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa berjalan dengan seimbang. Itu ya. Terus yang berikut, materi kita pada hari ini sudah selesai pada kegiatan ekonomi sampai dengan contoh kehidupan sehari-hari. Dan Ibu akan menyampaikan tindak lanjut untuk materi minggu depan. Jadi ingat, materi minggu depan itu tentang permintaan dan penawaran. Jadi Ibu minta kalian buka-buka buku, belajar sambil lihat apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Yang berikut, Ibu kasih motivasi untuk kalian bahwa semangat untuk belajar. Ketika adanya diskusi, kalian harus aktif. Kalian sudah aktif, sudah bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ibu minta, materi kita sudah selesai. Ibu minta 1 orang dipimpin
memimpin kita dengan doa penutup. Setoran tutup dan doa penutup ya Anda.